Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Balik lagi dengan podcast Malam Klinik. Gua Putra. dan gua Jack. Ketemu lagi dengan kita. Siapa? Siapa? Iya. Iya. Tentu saja Malam Klinik. Malam Klinik. Hari ini mau baca email apa? Kan kemarin gue udah dapet tuh Pak share-shareannya. Yang seru-seru tuh kemarin gue udah bagiin ke yang suka dengerin podcast Malam Klinik. Semoga aja bisa menambah suasana wawasan. Bisa menambah suasana serem enggak sih ya, bercanda mulu sih kerjaannya Pak. Iya, jadi hawa mistisnya hilang Pak. Ini mau baca apa? Baca email apa? Email. Ya udah, baca emailnya dari mana nih? Dari Budi. Oh, dari Budi. Iya. Nama Nama asli samaran dong? kayaknya. Oh asli. Samaran. Nama samaran. Mau langsung diceritain aja bagaimana? Ya langsung aja. Langsung aja kali ya. Oke. Halo podcast Malam Klinik, nama gua Budi. Gua ingin berbagi pengalaman yang sebenarnya telah lama gua alami. Dulu saat gue kuliah, sangat senang rasanya menjadi anak kos. Jauh dari keluarga, membuat diri gue merasa bebas. Mau pulang jam berapa juga bebas. Namun di balik kesenangan menjadi anak kos, siapa yang tahu bahwa banyak misteri yang tersimpan di kamar kos gua. Ya. Sempat mencari kesana kesini, akhirnya gue mendapatkan sebuah kamar kos yang pas di kantong dan lokasinya tidak jauh dari kampus gua. Lokasi kos gua memang terletak di pojok perumahan warga, dan di belakang kamar gua ada sebuah kebun yang banyak tumbuh pohon pisang. Awal pertama gue masuk ke kamar kos itu memang tercium bau menyengat. Maklum, kamar itu sudah lama kosong jadi kurang terawat. Saya ambil pak, kata gue pada penjaga kos. Oke mas, saya ambil kwitansinya dulu. Jawab penjaga kos itu. Setelah melunasi biaya kos untuk 1 bulan, gue segera membersihkan kamar itu agar besok bisa langsung gue tempatin. Tidak ada yang aneh dengan kamar itu, namun memang suasananya agak sepi. Enak nih buat menyendiri, kata gua dalam hati. Setelah merasa cukup bersih, gua pun pulang untuk mempersiapkan barang-barang gua. Kamar kos itu awalnya bau apek yang cukup menyengat, namun kini telah wangi karena udah gua bersihin. Keesokan harinya gua datang membawa semua barang-barang gua. Gua memindahkannya ke kamar dan menatanya dengan rapi. Tak lupa gue memasang pengharum ruangan agar semakin segar kamar kos gue yang baru itu. Ketika malam menjelang, gue sedang tidur-tiduran di kamar itu sambil mendengarkan musik dari laptop gue. Sekilas aroma yang cukup menyengat menyusup ke hidung gue, namun langsung menghilang. Baunya sedikit apek dan seperti ada bau bangkainya. Mungkin karena lama tak dihuni jadi bau apeknya sangat kuat, jadi tidak bisa hilang langsung, pikir gue saat itu. Setelah seminggu lamanya gue tinggal di kos itu, gue masih sering mencium bau apek seperti bau tanah basah. Namun puncaknya adalah hari Senin, kalau nggak salah ya, kira-kira tepat seminggu lebih 1 hari gue tinggal di kos itu. Ketika gue pulang dari kampus dan masuk ke dalam kos gue mencium aroma yang sangat tidak enak. Bau tanah basah dan sedikit campuran bau bangkai. Karena kamar kos gue itu kamar mandinya di dalam, gue segera mengecek ke kamar mandi, siapa tahu baunya berasal dari situ. Kamar mandinya wangi kok, kata gue sambil mengendus aroma kamar mandi. Saat gue mengendus dalam kamar gua, baunya sangat kuat. Berarti bukan dari kamar mandi. Menurut gua, baunya dari mana ini? Apa dari kebun? Tapi semua tertutup rapat, sambung gua. Gua berdiri diam seperti orang bingung, dan tak sengaja saat gue memalingkan wajah gua melihat pantulan sesuatu yang terbungkus kain putih berdiri tepat di belakang gua.
Karena kaget, gua segera melihat ke belakang gua, namun tidak ada apa-apa. Gue segera melihat ke cermin itu lagi, namun hanya ada pantulan diri gua aja. Mungkin gua hanya kecapean, pikir gua saat itu. Gue segera berbaring sejenak, melepas lelah di kasur gua. Baru beberapa menit gua berbaring kembali, tercium bau yang lebih menyengat. Bau tanah basah ditambah bau bangkai yang cukup menusuk ke hidung. Ada yang tidak beres ini, kata gue. Gue segera memanggil penjaga kos dan memberitahukan perihal yang gue alami. Kamar gue kok bau sekali, Pak, ya? Saya nggak kuat di dalam, kata gue. Karena udah lama nggak dihuni. Mungkin masih jadi bau apek, jawab penjaga kos itu. Masa udah seminggu tapi baunya nggak hilang? Bapak itu terdiam dan tak lama pintu kosnya apa itu? Pintu kos gue tertutup dengan keras seperti dibanting. Brak. Gua dan bapak itu kaget dan kami saling memandang seolah-olah bertanya ada apa. Gue merasa tidak nyaman malam itu dan memutuskan untuk tidur di rumah gue aja. Keesokan harinya, gue bertemu dengan penjaga kos itu dan mencari informasi kamar gue darinya. Karena gue merasa ada yang tidak beres dengan kamar gue saat itu. Di kamar itu memang ada penghuninya, ada pocong, jawab penjaga kos itu. Tanpa basa-basi, gue segera membereskan kamar gue dan memutuskan pindah dari kos itu. Gue biarkan aja uang hangus, tidak perlu dikembalikan sisanya. Yang penting gue pindah kos dan terbebas dari teror itu. Saat gue ingin keluar dari kamar itu, di pojok ruangan kamar kos gue melihat sesuatu. Sangat jelas gue lihat sosok yang dibungkus kain putih berdiri menghadap ke arah lain. Seketika bulu kuduk gue merinding karena ketakutan sekali. Gue takut pocong itu membalik badannya dan gue melihat wajahnya yang menyeramkan itu. Dengan kerepotan membawa barang-barang gue segera berjalan keluar kamar. Saat sedang buru-buru berjalan, tas gue terjatuh dan otomatis semua barang-barang dalam tas itu jatuh berhamburan keluar. Tidak, teriak gue. Tidak. Asik. Tidak, kan? Teriak dalam hati gue. Gue segera mengambil semua barang-barang itu dan berharap sosok itu tetap diam di tempatnya. Sekian dari cerita gue. Oh ya udah. Oh jadi ketemu pocong lah intinya ya. Iya, intinya ketemu pocong. Gini dia kan pulang, berarti kosnya sama rumahnya deket dong ya? Mungkin nggak terlalu jauh kali ya. Oh alah. Lagian ngapain ya ngekos, udah tahu serem. Iya. Ini orang nyari bebasan doang nih. Iya, mencari kebebasan. Iya, anak muda. Yang penting jangan bawa inilah. Bawa perempuan enggak. Ini sih emang biasanya alangkah baiknya kalau nyari kosan harusnya cari-cari tahu dulu lah ya. Iya, ini dulu bekas apa ya. Jadi kan kalau emang udah lama nggak dihuni kan pasti berarti ada sesuatu. Sesuatu lah, terus pastinya udah didiamin dengan sosok-sosok kayak gitu kan. Iya. Harusnya cari lagi lah kos yang bagus ya. Nggak gue nyuruh. Dia juga tahu, Pak. Gak usah disuruh deh, tahu ini. Ya gimana ya. Asik banget hidupnya, Pak. Ini udah mata udah tinggal 2 watt loh. Ini udah mau menjelang subuh nih, Pak. Ntar lagi udah azan ini. Ya, kita baru pulang ke lembur. Juga sih. Tapi kenapa sih bapak kos yang ini penjaga kos yang nggak ngasih tahu dari awal ya? Ini kan biar laku ya, biar dapat fee ya. Iya. Jahat kamu. Ada lagi mau diceritain?
Udah lah Pak. Udah. Iya, mungkin hari ini kita udah dulu. Udah jam 4. Udah jam 4. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah kirimkan cerita ke email kita di iklanetizan@gmail.com. Udah. Yang mau kirimkan lagi atau mau saudaranya teman-temannya ada cerita boleh kirimin ke kita ya. Nanti akan kami bacakan. Untuk hari ini sekian dari podcast Malam Ketik, gua Putra dan gua Jack. Selamat malam.